Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu untuk Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang positifnya aja, diabaikan bila tidak cocok ya. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, Leo. Leo. Ada Ten of Cups, The Hermit, ada wow, Ace of Pentacles, ada The Wheel, Ace of Swords, ada Four of Pentacles, Seven of Wands, the Emperor, ada Ace of Cups, juga Eight of Cups, Eight of Pentacles, sorry. Untuk the bottom of the deck, kamu ada King of Swords dan juga Ace of Wands. Ada semacam gairah, passion, ada ide-ide baru, ada semangat baru yang muncul nih. Dan sepertinya Leo, bukan cuma Leo aja ya, elemen api lagi berbunga-bunga di bulan ini. Dikelilingi hal-hal yang positif. Oke, ada kumpul-kumpul dengan keluarga. Kumpul-kumpul dengan keluarga nih, anak-anak, ada yang muncul di sini, ada pasangan ya. Semacam ada kerinduan. Seperti ada pesta, walaupun cuman ngumpul-kumpul aja, cuman sebatas anggota keluarga aja, tapi ini seperti pesta lah gitu ya kan. Ya. Ada The Hermit, tapi di satu sisi ini ada cinta yang tumbuh, semangat baru, yes, ada gairah baru gitu. Tapi di satu sisi kamu seperti ada self reflection yang tampak di sini nih. Self reflection, Ace of Swords, ada sesuatu yang tampak jelas. Kamu melihat sesuatu tampak jelas. Baik itu kondisi atau seseorang ya. Kamu melihat dia dengan clear. Ya selama ini kamu mungkin melihat dia itu blur, kamu belum masih menerka-nerka gitu. Dan ini sekarang kamu melihat dia tampak jelas di depan mata. Dia ini bisa situasi, bisa orang atau bisa kasus tertentu gitu ya. Sebelumnya kamu masih meraba-raba dan kamu melihat dengan jelas, oh seperti itu tampangnya, seperti ini situasinya. Oh begini sifatnya, baik dan buruknya itu tampak. Dan kamu bisa memilah-milah mana yang baik untuk kamu, mana yang nggak baik untuk kamu gitu. Mana yang kamu anggap baik, mana yang enggak. Dan semacam ada self protection di sini. Kamu seperti ngeproteksi diri kamu, enggak all out keluar dia sifat aslinya gitu. Atau kalau kamu gembira juga enggak mau meluapkan semuanya. Kamu mau mengungkapkan sesuatu juga seperti ada yang membatasi. Mungkin ada seperti yang membatasi. Kalau sama seperti berkomunikasi ya. Kalau kita kan nggak punya registers of words, kita nggak punya kosakata yang pas, kan sulit bagi kita untuk mengekspresikan perasaan kita gitu ya. Jadi ada seperti sesuatu yang membatasi kamu untuk mengekspresikan semua yang ada di dalam hati dan pikiran kamu, termasuk yang membuat kamu khawatir, kurang yakin. Itu ada yang menahan. Oke, ada rasa khawatir ya. Seperti ada rasa khawatir juga di sini, tapi nggak tahu kenapa. Tapi di satu sisi di sini kamu bahagia, seneng gitu. Cuman entah kenapa dia ada rasa khawatir di sini. Ace of Pentacles, ada Ace of Pentacles, seperti ada pertemuan dengan seseorang yang baru, seperti ada pintu yang dibuka, terus seseorang baru yang masuk di dalam kehidupan kamu. Ini juga bisa peluang, kesempatan bagi kamu. Kalau kamu mau buka hati, bakalan ada peluang-peluang itu gitu. Kalau kamu nggak bisa menemukan seseorang menjadi pasangan di kehidupan kamu, ini bakalan ada orang lain, tangan yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menunjukkan kamu, mempertemukan kamu dengan seseorang yang baru itu. Ya, ada the wheel, ada perputaran energi. Ini bisa 50% ya, 50% good, 50% not good gitu. Jadi tergantung bagaimana kamu bersikap merespon energi eksternal, orang-orang di luar.
Ya, bisa 50% bagus, bisa 50% kurang baik, bisa 50% akan menghadirkan keberuntungan atau kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, bisa juga sebaliknya. Kamu di sini seperti bertahan, nggak all out ya. Kalau kamu suka sama seseorang kayak setengah-setengah masih mengungkapkannya, atau kalau kamu eh suka sama seseorang perjuangannya masih setengah-setengah ibarat gitu ya. Mungkin kamu lebih suka kalau orang aja yang ngedeketin kamu terus gitu ya kan. Oke, ada Seven of Wands. Ya, di sini saya ngelihat seperti ada bentuk energi di mana kamu ngerasa kamu berbeda, kamu ngerasa sosial, status, ekonomi, atau mungkin kemampuan kamu, skill kamu, oke, aku jauh nih di bawah gitu, dan ada mungkin energi eksternal itu lebih tinggi daripada kamu, tapi dia percaya diri. Ya ya memang aku udah ya memang segini kemampuanku, terus mau gimana lagi gitu. Dia nggak langsung kalah malu atau kalah mental, enggak. Karena dia percaya selagi ada usaha, selagi ada kemauan, segala sesuatu bisa diatasi, bisa terjadi. Ada The Emperor. The Emperor, saya lihat ini seperti situasi yang dealing sama kamu di mana seperti ada di sana sosok leader ya. Sosok yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dia memiliki mungkin sosial status, pendidikan, pekerjaan, atau background yang lebih tinggi daripada kamu. Bisa jadi ini adalah seseorang yang dekat sama kamu itu tuh karirnya lebih bagus daripada kamu misalnya. Tapi kamu di sini enggak langsung kalah mental, enggak. Ya, karena aku masih pemula. Semacam itu ya kan. Kalau misalnya kamu masih bawahan misalnya. Ya karena aku masih pemula, aku masih muda. Ini kan masih aku on proses. Setiap orang kan punya jalannya, ada backgroundnya, ada tantangannya. Dan setiap orang memiliki itu. Ya tantanganku lebih besar daripada si dia. Dan ini dia nggak langsung kalah mental berhadapan dengan sosok yang lebih tinggi dengan dia ya, enggak, dia percaya diri karena dia percaya bahwa dia memiliki skill kemampuan, karena dia juga nih senantiasa belajar, dia selalu mengupgrade dirinya. Ini yang membuat dia memiliki seperti apa ya, memiliki dignity, harga diri. Dia memiliki harga diri lewat usaha, kerja keras, ataupun kemauan dia untuk selalu mengupgrade dirinya sendiri. Itu yang membuat dia sangat percaya diri. Ketika dia dealing dengan sosok yang jauh, bahkan background sosial statusnya lebih tinggi dari dia nggak kalah malu. Dia percaya diri untuk deketin seseorang yang lebih wow dari dia gitu. Ini bagus banget dia ya. Mungkin dia mau mengubah nasibnya tuh. Kalau bisa menikah sama pengusaha, pebisnis, bos, kenapa enggak gitu ya kan? Nah, saya ngelihat ini kamu dan ini seorang yang diri sama kamu ini nih. Oke, ada Ace of Cups. Ya, berbunga-bunga ya. Aku suka sama dia. Ini aku membuatku tertantang. Oke, kalau aku pun harus belajar ya udah nggak apa-apa, aku bakalan belajar gitu ya kan. Ya ini sepertinya kamu akan bekerja keras dan kamu willing, kamu mau gitu. Asalkan aku bisa sama dia. Oke. Bakal berusaha melakukan yang terbaik ini untuk mendapatkan yang dia inginkan ya. Oke, untuk Leo ada Ten of Cups. Untuk Ten of Cups-nya ada Knight of Cups, ada lamaran, proposal, kunjungan. Bisa ini kamu yang melakukan ataupun seseorang. Dan The Hermit-nya, untuk The Hermit, The Moon. Oh, dalam keadaan seperti ini kamu masih juga ragu gitu, nggak ngerti juga kenapa ya. Kamu masih kayak meraba-raba, kayak takut, khawatir, kayak ada sesuatu yang nggak beres gitu di satu sisi. Semakin kamu renungkan, semakin kamu perhatikan, kamu mungkin melihat keadaan hubungan kamu dengan pasangan, atau mungkin ini bukan hubungan dengan pasanganmu ya, dengan seseorang yang dealing dengan kamu ngerasa kok makin aku perhatikan, makin aku observasi,
makin aku cari ini The Hermit ini kan dia mencari pencerahannya. Semakin dia mencari pencerahan, semakin dia blur. Semakin dia mengejar cahaya, semakin lari cahayanya. Ini ibarat cahaya jalan, kamu jalan, cahayanya juga jalan gitu. Jadi nggak pernah dia, cahayanya nggak berhenti. Kalau kamu jalan kan udah dapat gitu ya. Oke, ini mungkin di awal prosesnya karena di sini ada Ace of Swords ya. Oke, untuk Ace of Pentacles-nya ada King of Pentacles ya. Dealing dengan seseorang yang memiliki status sosial, status ekonomi yang bagus. Mungkin kamu dealing dengan seorang pengusaha atau ini kamu seorang pengusaha. Beberapa di antara kamu kayaknya dipertemukan ini dengan seseorang, orang ketiga mempertemukan kamu dengan seseorang di lingkungan pekerjaan berenergi Virgo, Capricorn, Taurus, dan ini pengusaha kayaknya. Untuk the wheel-nya ada Two of Wands. Ya, kondisi situasi emosi yang bimbang, dilema. Ini senantiasa ini. Ya, kadang yakin, kadang nggak yakin gitu. Antara yakin dan nggak yakin. Antara percaya nggak percaya mungkin kali ya. Kamu deket dengan seseorang yang baru ini atau kayak mungkin kamu ngerasa antara percaya nggak percaya ini real nggak gitu ya kan. Ini real nggak gitu. Oke, untuk Ace of Swords ya. Ace of Swords. Ada Five of Cups. Ada rasa kecewa. Oh. Kecewa, dikecewakan, dimanfaatkan. Gak ngerti ya. Ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa kecewa. Mungkin tadinya yang bikin kamu kecewa ada sesuatu kebimbangan mungkin ya. Tadinya kamu mungkin bimbang, ada yang belum pasti, belum jelas, ada sesuatu yang gak beres, dan makin kesini kamu bisa melihat itu. Apa yang membuat kamu kecewa? Tadinya mungkin kamu belum bisa melihat dengan jelas apa yang membuat kamu kecewa, dan makin kesini kamu makin memahami hal-hal yang membuat kamu kecewa, atau mungkin ada hal yang gak kamu suka nih terhadap sesuatu atau seseorang. Oke, untuk Four of Pentacles-nya, Four of Pentacles, ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini adalah seseorang yang bisa menikmati kehidupannya secara financial, dia cukup, mau dia nge-treat dirinya, mempercantik dirinya, mau ke salon, mau beli ini, beli itu, dia bisa. Ya. Dan saya lihat ini adalah kamu gitu, cuman kamu seperti, bisa jadi ini kamu bisa ini ya, melakukan hal-hal yang besar. Kamu bisa mengekspresikan hatimu, kamu bisa mendapatkan seseorang, bisa menaklukkan hati seseorang, tapi dia menjaga itu, tahan. Kamu lebih memilih menahan, membatasi diri. Oke, Seven of Wands. Mungkin karena ini ya. Oke, karena aku kan masih lebih sosial statusku lebih rendah daripada kamu. Masa aku yang harus baking, aku yang harus kayak jual-jual murah? Enggak deh, aku nggak mau. Mungkin dia gitu ya. Seperti dia mempertahankan zonanya. Untuk Seven of Wands, ada The Hangman. Ada sesuatu yang menggantung, tertunda. Ini dia ting. Ada yang dia khawatirkan, dia nggak all out. Dia mungkin mau mengemukakan sesuatu, dia mau mengekspresikan sesuatu. Kalau di sini tadi di awal saya bilang kan, ada sesuatu yang dia mau katakan, tapi mungkin karena keterbatasan kata-kata, jadi dia nggak bisa mengutarakan. Nah, kalau di sini muncul ada Nine of Pentacles, ini bisa, artinya bisa, dia bisa mengutarakan, ada jalan keluar. Kalau nggak bisa pun dia mengutarakan, mengekspresikan perasaannya lewat kata-kata,
Ini Nine of Pentacles artinya bakalan ada solusi, jalan di mana dia bisa, misalnya ada orang yang terjemahin gitu ya kan. Nah, atau dalam hal finansial nih, dia bisa nih memberikan yang terbaik untuk dirinya, misalnya nge-treat dirinya atau memberikan yang terbaik untuk pasangannya, ya, untuk orang lain. Tapi dia ngebatasin itu. Seperti ada sesuatu hal yang dia khawatirkan. Nanti kalau misalnya aku memberi lebih, rupanya nggak jadi. Ih, sia-sia dong uangku gitu. Ya. Sementara nih, untuk Four of Pentacles, kalau dia sebenarnya cukup terbuka, cukup mau dia royal, ya, mungkin ini nggak akan terjadi penundaan. Seperti ada yang tertunda karena dia menahan, jadi ada yang tertunda. Seperti menahan rezeki ya. Jadi tertunda. Kamu menahan, ada sesuatu hal yang kamu tahan. Jadi cinta itu enggak deras banget mengalir. Padahal ini cinta ini udah di sini nih. Ini cinta harapan kamu. Benih-benih, bunga-bunga gitu ya kan. Ada sesuatu yang kamu harapkan terjadi, ini bisa. Karena ada Ace of Cups gitu. Cuma seperti tertahan di sini. Dan yang menahan itu ya kamu. Kamu bisa sebenarnya nggak menahan itu, tapi kamu tahan. Nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena kamu takut. The Emperor. Oke ya, Five of Wands, ada konflik. Ada konflik, perbedaan pendapat, opini dengan sosok The Emperor. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Bisa jadi kamu konflik batin. Kamu nggak percaya. Antara percaya nggak percaya. Ini orang tulus apa enggak? Ini orang bakalan jadi sama aku apa enggak? Soalnya dia ketinggian, gitu ya kan. Belum tentu dia jadi bersama aku. Nanti kalau aku udah ngasih hatiku sepenuhnya sama dia, ternyata nggak jadi, udah aku rugi. Aku traktirin dia, aku kasih makan ini itu, beliin dia ini itu, tapi ternyata nggak jadi, rugi aku gitu ya kan. Nah, konflik batin. Sementara dari kartu ini ya, kalau saya lihat ya, sebenarnya apa yang kamu harapkan, yang baik-baiknya ini bakalan terjadi. Misalnya, kamu mungkin nggak percaya dia bakalan serius sama kamu gitu ya. Sebenarnya dia bisa serius kalau kamu ngebuka hati, kamu menunjukkan perasaan kamu sama dia gitu. Kadang ada orang gitu ya, kalau kamu nggak menunjukkan perasaan kamu, ya dia juga jadi self defense juga dia. Dia juga jadi menutup. Ya, jadi ada di sini penundaan. Oke. Ace of Cups. Untuk Ace of Cups. Untuk Ace of Cups-nya ada Queen of Cups. Queen of Cups. Kamu takut. Seperti ada takut, khawatir, diabaikan. Cintamu nggak dibalas. Cintamu nggak sebesar cintanya tidak sebesar cintamu, atau kamu mungkin khawatir cintamu bakalan berakhir bertepuk sebelah tangan. Okay. Untuk Eight of Pentacles-nya ada Ace of Wands. Wow, padahal ini adalah hubungan yang, kalau saya nggak lihat ini sepertinya hubungan yang udah kamu idam-idamkan. Ini hubungan yang memang idenya kamu. Aku pengen punya pasangan itu yang backgroundnya lebih bagus, kerjanya lebih bagus, dia punya status sosial ekonomi yang bagus, dia orangnya seperti ini, begini, begitu, gitu kan. Ini idenya kamu. Dan kamu udah mengusahakan itu, kamu udah bekerja untuk memperoleh itu, gitu kan. Caranya mungkin lewat teman dikenalin, atau mungkin kamu dengan sendirinya mengutarakan perasaan kamu sama dia, ngedeketin dia gitu. Tapi setelah udah dijalani, kamu seperti membatasi diri. Membatasi kata-kata, membatasi perhatian, membatasi energi gitu untuk seseorang ini nih. Oke.
Overall sebenarnya bagus sih ya, cuman di sini saya nggak lihat sepertinya ini ibarat kayak air nih. Air, cinta itu kan ibarat air. Dia mengalir deras di sini. Mengalir deras, tapi kamu seperti buat apa di sini penghambat, kamu nggak mau ini mengalir terus di sana, harus dihambat dulu di sini gitu. Mungkin biar mengalir dulu ke sini gitu. Padahal tujuannya sebenarnya mau ke sana gitu ya. Tapi kamu agak hambat dulu di sini gitu. Nah, kalau udah dihambat di sini kan ditahan, otomatis kan airnya nggak leluasa dia jalan ke sana ya. Jadi ada sedikit proses yang kurang lancar. Jadi kalaupun ada rencana untuk melakukan perjalanan, menikah atau hubungan ke tahap yang lebih serius lagi, mungkin karena dia menghambat di sini ya. Jadi salurannya itu juga kan jadi kurang ke sana kan. Ya, tapi saya nggak bilang ini hubungan yang nggak akan berjalan dengan lancar. Ini berjalan dengan lancar, tapi takes time sepertinya ya, butuh waktu. Butuh waktu, butuh usaha jadinya. Usaha dari kamu, usaha dari pasangan juga untuk menjadikan perasaan di dalam kepercayaan satu sama lain itu semakin bertumbuh. Karena di sini ada semacam keraguan nih, keraguan terhadap si dia, keraguan terhadap dirimu sendiri. Ya. Oke. Wow, melompat dia. Secret admirer. Wow. Seperti ada di sini. Salah satu di antara kamu dan atau pasangan kamu di tengah-tengah hubungan kamu ada mungkin orang ketiga ya, suka sama seseorang atau mungkin seseorang suka sama kamu. Secret admirer ya. Atau bisa jadi kamu masih single ya, kamu suka sama seseorang tapi kamu tahan diri kamu nih. Kamu tunda-tunda, konflik batin. Oh my gosh, sampai kapan kamu bertahan begini, Leo? Okay, secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Ya, seseorang memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap kamu. Ya, dalamnya itu lebih dalam di dalam daripada yang dia ekspresikan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, airnya itu deras banget, tapi seperti ditahan di sini. Terakhir kan nggak puas ya. Okay, give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Ya, bersyukur atas berkat-berkat, atas cinta yang bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya ada orang nih yang hadir dalam kehidupan kita, mungkin dia adalah berkat, tapi kita nggak akan tahu kalau dia itu berkat kalau kita nggak jalanin. Sama ya, berkat atau lessons, karena manusia itu bakal dipertemukan dengan orang ini bisa sebagai lessons atau dia sebagai berkat. Kalau lesson ya dia hanya memberikan pelajaran di kehidupan kita. Tapi kan tetap ada benefit yang kita dapat dari sana kan. Kita dapat pelajaran hidup kan. Yang kedua, bless mungkin jadi berkat teman hidup kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu bakalan jadi bless atau jadi berkat di kehidupan kita kalau kita nggak buka hati, kalau kita nggak mensyukuri itu, kalau kita menahan, ya. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kamu itu yang kata semesta ini pantas untuk kamu, ya. Okay, healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Kamu mungkin kudu harus ada nih healing yang benar-benar, atau mungkin kamu butuh apa nih, motivation ya. Motivation, imagine yourself and beloved surrounded by motivasi untuk memperoleh rasa percaya diri yang lebih banyak, lebih besar lagi, atau ini healing untuk membebaskan keraguan atau perasaan-perasaan yang nggak menentu. Di sini kamu bisa healing dengan cara bermeditasi. Bisa jadi ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kamu suka sama seseorang, secret admirer, atau mungkin seseorang ada yang suka sama kamu nih.
Kalau kamu nggak suka sama seseorang, seseorang ada yang suka sama kamu. Ya, baik kamu udah punya pasangan atau kamu nggak punya pasangan, ada yang suka sama kamu diam-diam. Tapi takut dia mengungkapkannya gitu. Butuh kerja keras dia. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.